Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu partikel penyusun benda dan makhluk hidup, kemudian pengertian atom dan partikel-partikel penyusunnya, kemudian teori perkembangan atom, kemudian menghubungkan proton, neutron, dan elektron dalam atom melalui nomor atom dan nomor massa, kemudian kita akan membahas terkait ion, lalu kita akan membahas terkait menganalisis pentingnya fungsi ion dalam tubuh manusia, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi sifat dan pemanfaatan suatu bahan dalam kehidupan sehari-hari. Atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang mengambil bagian dalam reaksi kimia, di mana atom bersifat netral secara elektrisitas yang tersusun atas inti pusat yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh satu atau lebih elektron yang bermuatan negatif. Teori perkembangan atom sendiri itu ada 5, yaitu ada atom John Dalton, yang mana menyatakan bahwasannya atom merupakan bola pejal yang bagian terkecil tidak bisa dibagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik atau sama. Kemudian atom dari unsur berbeda akan berbeda pula. Dan yang kedua adalah teori atom Thomson, di mana menyatakan bahwasannya atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu. Teori ini menunjukkan bahwa terdapat elektron yang bermuatan negatif, contohnya pada roti kismis. Kemudian teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford ini menyatakan bahwasannya atom berbentuk bola yang di tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, sedangkan elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom. Kemudian teori perkembangan atom. Yang keempat yaitu ada Niels Bohr, di mana menyatakan bahwa atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut dengan kulit atom. Kemudian ada teori atom modern atau mekanika kuantum, di mana atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, proton, dan elektron, di mana neutron dan proton membentuk inti yang padat dan disebut dengan nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan hampir sama dengan kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut dengan orbital. Kemudian dilanjutkan dengan konfigurasi elektron dan ikatan kovalen. Atom terdiri dari unsur yang berbeda, memiliki jumlah partikel subatom yang berbeda pula. Eh, Semua atom dalam suatu unsur yang sama memiliki jumlah proton yang sama di dalam intinya. Jumlah proton dijadikan sebagai dasar nomor atom, sementara nomor massa suatu atom ditentukan oleh jumlah neutron dan proton. Atom yang satu dengan atom yang lain itu berbeda karena mempunyai jumlah elektron, proton, dan neutron yang berbeda. Untuk penulisan partikel subatomik ada pada di bawah ini, kemudian beserta dengan contohnya. Kesamaan partikel subatomik sendiri ada 4, ada isotop, isoton, isoelektron, dan isobar. Isotop sendiri di mana bahwasanya nomor atom atau proton sama dan nomor massanya atau neutronnya berbeda. Mudahnya itu di mana angka di bagian bawah itu sama, sedangkan angka di bagian atas berbeda. Kemudian isoton, di mana neutronnya sama, tetapi nomor atom dan nomor massanya berbeda, di mana selisih angka di atas dan di bawah itu pasti sama. Kemudian isoelektron, eh, di mana elektronnya sama, tetapi nomor massa, nomor atomnya berbeda. Dan itu biasanya terjadi pada ion. Kemudian untuk isobar sendiri merupakan di mana nomor masanya sama namun nomor atomnya berbeda.
Selanjutnya ion. Ion ini merupakan suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik total tidak nol. Kation merupakan ion bermuatan positif, sedangkan anion merupakan ion bermuatan negatif. Sebuah molekul kation memiliki sebuah proton hidrogen tanpa elektron, sedangkan anion memiliki elektron ekstra. Untuk contoh-contoh ion monoatomik dan poliatomik, terdapat beberapa contoh, ada terdapat Na+, K+, Ca2+. Kemudian contoh untuk ion poliatomik sendiri ada CrO42-, CO32-, dan lain-lain. Kemudian mengidentifikasi sifat dan pemanfaatan suatu bahan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat senyawa ion dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ada NaCl yang mana merupakan garam dapur yang dapat digunakan sebagai bahan penyedap masakan atau pengawet makanan. Kemudian ada KCl yang mana terdapat dalam pupuk yang berguna untuk menyuburkan tanaman. Kemudian ada Na2CO3 yang digunakan sebagai pembuatan kaca dan dapat melunakkan air sadah. Kemudian ada juga natrium bikarbonat digunakan sebagai bahan pengembang kue. Kemudian manfaat senyawa kovalen dalam kehidupan sehari-hari sendiri itu ada air, di mana air itu merupakan hal terpenting bagi makhluk hidup. Air ini diantaranya digunakan untuk diminum dan lain-lain. Kemudian ada O2 dan juga CO2 yang juga sangat penting untuk makhluk hidup, di mana gas O2 digunakan dalam proses metabolisme tubuh yang diubah menjadi energi. Kemudian sedangkan gas CO2 digunakan dalam proses fotosintesis tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari dan zat hijau daun untuk menghasilkan glukosa dan gas oksigen. Kemudian ada amonia yang digunakan dalam bidang industri sebagai bahan baku pembuatan pupuk urea dan pembuatan asam nitrat. Mungkin cukup sekian dari pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.